Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andrea Oktavia Risti, bidan dari Puskesmas Kota Gede. Nah, pada masa pandemi ini, jadi kita melakukan kelas ibu hamil ini dengan secara online ya ibu-ibu. Nah, untuk yang pertama ini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan pada ibu hamil. Nah, pemeriksaan pada ibu hamil itu meliputi yang pertama, ada pengukuran tinggi badan, berat badan, pengukuran tekanan darah atau tensi, pengukuran lingkar lengan atas, pengukuran tinggi fundus uteri, penentuan letak janin, dan juga penentuan status imunisasi tetanus. Untuk yang pertama kita akan membahas tentang pengukuran tinggi badan dan juga berat badan terlebih dahulu ya ibu-ibu. Nah, untuk pengukuran tinggi badan bila mana kurang dari 145 cm, maka faktor resiko panggul sempit. Nah, kemungkinan sulit untuk melahirkan secara normal. Untuk berat badan sendiri, pada umumnya sejak bulan keempat bertambahnya berat badan itu paling sedikit 1 kg per bulan. Untuk selanjutnya ada pengukuran tekanan darah atau tensi. Nah, untuk normalnya sendiri tekanan darah itu 120/80 mmHg. Nah, bila mana tekanan darah itu lebih besar atau sama dengan 140/90 mmHg, itu bisa dikatakan bahwa ibu hamil tersebut mengalami hipertensi atau tekanan darah tinggi dalam kehamilan. Untuk selanjutnya pengukuran lingkar lengan atas atau biasa disebut dengan lila. Nah, lila ini bila kurang dari 23,5 cm menunjukkan ibu hamil menderita kurang energi kronis dan beresiko melahirkan bayi berat lahir rendah. Untuk selanjutnya ada pengukuran tinggi fundus uteri atau tinggi rahim. Nah, pengukuran tinggi rahim ini berguna untuk melihat pertumbuhan dan perkembangan janin apakah sudah sesuai dengan usia kehamilan atau belum. Selanjutnya ada penentuan letak janin. Nah, apabila trimester 3 ini, bagian bawah janin itu seharusnya kepala dan kepala belum masuk panggul. Kemungkinan ada kelainan letak atau ada masalah lain. Nah, untuk kelainan letak ini yaitu yang pertama ada sungsang. Sungsang ini di mana kepala dan kakinya itu terbalik. Kepala jadinya kepala di atas perut ibu dan kaki berada di bawah perut ibu. Dan ada posisi melintang. Posisi melintang itu di mana kaki dan kepala bayi itu melintang di bagian kanan dan kiri perut ibu seperti ini. Nah, untuk denyut janin itu sendiri normalnya yaitu 120 sampai 160 kali per menit. Bila mana lebih dari 160 kali per menit berarti itu menunjukkan adanya tanda bahaya. Untuk selanjutnya ada penentuan status imunisasi tetanus toksoid atau TT. Nah, oleh petugas untuk selanjutnya bila mana diperlukan mendapatkan suntikan tetanus toksoid sesuai anjuran petugas kesehatan untuk mencegah tetanus pada bayi dan juga ibu. Nah, berikut adalah tabel pemberian imunisasi TT dan lama perlindungannya. Untuk imunisasi TT yang pertama itu merupakan langkah awal pembentukan kekebalan tubuh terhadap penyakit tetanus. Untuk imunisasi TT yang kedua yaitu selang waktunya minimal 1 bulan setelah melakukan TT yang pertama, dan lama perlindungannya sendiri 3 tahun. Untuk TT yang ketiga selang waktu minimalnya itu 6 bulan setelah TT yang kedua. Untuk lama perlindungannya sendiri 5 tahun. Untuk TT yang keempat yaitu selang waktu minimalnya 12 bulan
setelah TT yang ketiga. Nah, untuk lama perlindungannya sendiri itu 10 tahun. Untuk selanjutnya ada TT yang kelima, yaitu selang waktu minimalnya 12 bulan setelah TT yang keempat. Untuk lama perlindungannya sendiri lebih dari 25 tahun. Selanjutnya ada pemberian tablet tambah darah. Nah, sejak awal kehamilan, ibu hamil ini sudah dianjurkan untuk mengonsumsi tablet FE atau tablet penambah darah. Tablet penambah darah ini sendiri diminum pada malam hari untuk mengurangi rasa mual. Selanjutnya ada tes laboratorium. Nah, tes laboratorium ini ada tes golongan darah, tes hemoglobin, tes pemeriksaan urin, dan juga tes pemeriksaan darah lainnya. Nah, tes golongan darah ini untuk mempersiapkan donor bagi ibu hamil bila diperlukan. Yang kedua, tes hemoglobin, yaitu untuk mengetahui apakah ibu hamil itu kekurangan darah ataupun anemia. Nah, terus ada tes pemeriksaan urin. Tes pemeriksaan urin ini menggunakan urin, yaitu untuk mengetahui apakah ada protein urin di dalam urin. Untuk selanjutnya ada tes pemeriksaan darah lainnya seperti HIV, sifilis, dan juga untuk pemeriksaan malaria. Nah, selanjutnya ada konseling atau penjelasan. Tenaga kesehatan memberi penjelasan mengenai perawatan kehamilan atau pencegahan kelainan bawaan, persalinan, dan inisiasi menyusu dini, nifas, perawatan bayi baru lahir, ASI eksklusif, keluarga berencana, dan juga imunisasi pada bayi. Nah, penjelasannya biasanya diberikan secara bertahap pada saat ibu hamil berkunjung ke bidan. Untuk selanjutnya ada tata laksana atau mendapatkan pengobatan. Nah, jika ibu mempunyai masalah kesehatan pada saat kehamilan, maka bidan akan melakukan atau ibu tersebut mendapatkan pengobatan. Nah, kelas ibu hamil ini bisa diikuti paling sedikit 4 kali pertemuan, sebanyak 1 kali pertemuan dihadiri bersama suami dan juga keluarga. Nah, kelas ibu hamil ini sendiri yaitu nantinya akan mendapatkan informasi dan saling bertukar informasi mengenai kehamilan, persalinan, nifas, serta perawatan bayi baru lahir. Dan yang kedua itu ada kelas ibu balita. Di kelas ibu balita, ibu mendapatkan informasi dan saling bertukar informasi mengenai tumbuh kembang, imunisasi, gizi, perawatan bayi dan balita, serta penyakit yang sering pada bayi dan balita. Untuk selanjutnya ada perawatan sehari-hari pada ibu hamil. Makan beragam makanan secara proporsional dengan pola gizi seimbang dan 1 porsi lebih banyak dari sebelum hamil. Jadi untuk mengonsumsi makanannya itu sendiri lebih banyak daripada waktu sebelum hamil ya ibu-ibu. Nah, untuk yang kedua ini yaitu istirahat yang cukup. Yang pertama, tidur malam paling sedikit 6-7 jam dan usahakan tidur siang atau berbaring 1-2 jam. Posisi tidur sebaiknya miring ke kiri. Dan bersama suami, lakukan rangsangan atau stimulasi pada janin dengan sering mengelus-elus perut ibu dan ajak janin bicara sejak usia kandungannya 4 bulan. Yang ketiga ada menjaga kebersihan diri atau personal hygiene. Yang pertama yaitu cuci tangan dengan sabun dan air bersih mengalir sebelum makan, setelah buang air besar dan juga setelah buang air kecil. Yang kedua yaitu menyikat gigi secara benar dan teratur minimal setelah sarapan dan sebelum tidur. Yang ketiga, mandi 2 kali sehari. Yang keempat, membersihkan payudara dan juga yang keempat yaitu membersihkan payudara dan daerah kemaluan. Selanjutnya ada ganti pakaian dan pakaian dalam setiap hari. Memeriksakan gigi ke fasilitas kesehatan pada saat pemeriksaan kehamilan.
Dan juga mencuci rambut minimal 2-3 kali dalam seminggu. Selanjutnya, boleh melakukan hubungan suami istri selama kehamilan, tetapi jika dirasa ada keluhan atau masalah yang lain, bisa dikonsultasikan ke petugas kesehatan. Untuk yang kelima yaitu aktivitas fisik. Nah, ibu hamil yang sehat dapat melakukan aktivitas fisik sehari-hari dengan memperhatikan kondisi ibu dan keamanan janin yang dikandungnya. Suami membantu istrinya yang sedang hamil untuk melakukan pekerjaan sehari-hari. Dan ibu hamil disarankan untuk mengikuti senam ibu hamil sesuai dengan anjuran petugas kesehatan. Nah, berikut hal-hal yang harus dihindari oleh ibu selama hamil. Yang pertama yaitu kerja berat. Jadi ibu hamil kalau Untuk selanjutnya, berikut hal-hal yang harus dihindari ibu selama hamil. Yang pertama ada kerja berat. Pada saat hamil itu, ibu dilarang untuk melakukan aktivitas yang berat-berat. Yang kedua yaitu merokok atau terpapar asap rokok. Ibu tidak boleh merokok dan juga tidak boleh terpapar asap rokok karena akan membahayakan bagi janinnya. Untuk selanjutnya, minum minuman bersoda, beralkohol, ataupun meminum jamu. Nah, ini juga mempengaruhi perkembangan janin dan juga mempengaruhi nantinya ada timbulnya masalah-masalah. Selanjutnya ada tidur terlentang lebih dari 10 menit pada masa hamil tua. Ini juga tidak dianjurkan. Ibu hamil minum obat tanpa resep dokter. Ini juga tidak dianjurkan. Jika ibu hamil tersebut mengalami masalah, lebih baik datang dan memeriksakan ke dokter. Dan ibu hamil juga tidak boleh mengalami stres berlebihan. Selanjutnya, di sini akan membahas makanan yang bergizi untuk ibu hamil. Nah, ini ada diagram lingkaran. Ini terdapat sayuran, ini yang berwarna hijau, buah-buahan, lauk pauk, dan juga makanan pokok. Nah, ibu hamil itu memerlukan banyak sayuran. Makanlah dengan pola gizi seimbang dengan bervariasi, 1 porsi lebih banyak dari sebelum hamil. Makanlah dengan pola gizi seimbang dan bervariasi, 1 porsi lebih banyak sebelum hamil. Cukupi kebutuhan air minum pada saat hamil. Kebutuhan air minum ibu hamil itu 10 gelas per hari. Nah, jika mual, muntah, dan tidak nafsu makan, pilihlah makanan yang tidak berlemak dalam porsi kecil tetapi sering. Misal contohnya buah, roti, ubi, singkong, biskuit, dan lainnya. Nah, waktu hamil tidak diperbolehkan meminum minuman keras maupun merokok. Nah, untuk selanjutnya ada persiapan untuk persalinan. Yang pertama ini, tanyakan kepada bidan dan dokter untuk tanggal perkiraan persalinan atau HPL. Yang kedua, suami atau keluarga itu harus mendampingi ibu saat periksa kehamilan. Selanjutnya, mempersiapkan tabungan atau dana cadangan untuk biaya persalinan dan biaya lainnya. Siapkan kartu jaminan kesehatan. Nah, jika belum mendapatkan kartu kesehatan, Anda bisa daftarkan diri Anda ke kantor BPJS Kesehatan setempat atau tanyakan ke petugas puskesmas. Selanjutnya ada rencanakan melahirkan ditolong oleh dokter atau bidan di fasilitas kesehatan. Untuk selanjutnya menyiapkan surat-surat atau seperti KTP, kartu keluarga, dan keperluan lain untuk ibu dan bayi yang akan dilahirkan. Nah, selanjutnya menyiapkan lebih dari 1 orang untuk memiliki golongan darah yang sama dan bersedia menjadi pendonor darah jika diperlukan. Untuk selanjutnya ada suami dan keluarga dan masyarakat menyiapkan kendaraan jika sewaktu-waktu diperlukan. Selanjutnya, pastikan ibu hamil dan keluarga menyepakati amanat persalinan dalam
stiker P4K dan sudah ditempelkan di depan rumah ibu hamil. Rencanakan ikut keluarga berencana atau KB setelah bersalin. Bisa ditanyakan ke petugas kesehatan tentang cara ber-KB. Nah, untuk selanjutnya ada tanda bahaya pada kehamilan. Jika ibu tersebut mengalami tanda bahaya pada kehamilan, segera bawa ibu hamil ke puskesmas, rumah sakit, dokter, dan bidan bila dijumpai keluhan dan tanda-tanda seperti di bawah ini. Misalnya 1. Mual muntah terus dan tak mau makan atau tidak nafsu makan. Yang kedua yaitu mengalami demam tinggi. Yang ketiga, bengkak kaki atau odem, tangan dan wajah atau sakit kepala disertai kejang. Selanjutnya ada janin dirasakan kurang bergerak dibandingkan sebelumnya. Ada pendarahan pada hamil muda dan hamil tua, dan juga air ketuban keluar sebelum waktunya atau ketuban pecah dini. Dan selanjutnya ada masalah lain pada masa kehamilan. Nah, apabila mengalami keluhan di bawah ini, segera bawa ibu hamil ke puskesmas, rumah sakit, dokter maupun bidan, dan didampingi oleh suami maupun keluarga. Nah, seperti demam, menggigil, dan berkeringat. Bila ibu berada di daerah endemis malaria, menunjukkan adanya gejala penyakit malaria, nah ini perlu ibu hamil harus segera ditangani. Dan juga terasa sakit pada saat kencing atau keluar keputihan atau gatal-gatal di daerah kemaluan. Terus ada batuk lama lebih dari 2 minggu. Nah, selanjutnya ada jantung berdebar-debar atau nyeri pada dada. Selanjutnya ada diare berulang dan sulit tidur dan cemas berlebihan. Nah, masalah ini, jika ibu hamil mengalami masalah ini, maka disarankan untuk segera dibawa ke puskesmas atau rumah sakit maupun dokter atau bidan dan didampingi oleh suami dan keluarganya. Nah, baik ibu-ibu, di sini saya sudah selesai untuk menyampaikan materinya. Mohon maaf jika saya menjelaskannya itu terlalu cepat. Nanti jika ada pertanyaan maupun ada yang ingin disampaikan, silahkan komentar di bawah saja ya ibu-ibu. Terima kasih, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.